Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa 157 bahwa Nabi Isa AS tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah SWT seperti Nabi Isa AS. Sebagian ulama berpendapat orang yang diserupakan adalah muridnya yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. An-Nisa 157. JPG Nabi Isa AS diselamatkan oleh Allah SWT dengan jalan diangkat ke langit dan ditempatkan di suatu tempat yang hanya Allah SWT yang tahu tentang hal ini. Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa penyelamatan ini. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 158, Khotib 2. Kisah Nabi Khidir alaihi salam pada saat Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 SM berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Allah SWT mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rafail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang, Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail berkata, "Ibadah para malaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Kemudian Raja berkata, "Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah." Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat yang berarti sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudiannya Raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail menjawab, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja mendengar keterangan dari malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu, dan Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu, tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam AS. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya Raja. Seorang yang alim menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Royo Bestov 023, JPG. Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu, lalu Raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Para sahabat menjawab, "Kuda betina yang perawan." Kemudian Raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan, lalu Raja memilih-milih di antara tentaranya, sebanyak 6000 orang dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir AS, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir AS berjalan di depan pasukannya dan mereka jumpai dalam perjalanan, bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu. Ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendekiawan mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu dan tentara-tentaranya, berkata ia kepada Raja, "Wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini karena tempat yang gelap ini berbahaya."
Lalu raja berkata, kita harus memasukinya, tidak boleh tidak. Kemudian ketika raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Kemudian raja berkata kepada pasukannya, diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun, jika aku bisa datang pada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik, dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian. Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rafael, apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa kelihatan, jawab malaikat Rafael, akan tetapi aku memberimu sebuah merjan atau mutiara, jika merjan itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras, dengan demikian maka kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya. Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari, tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam dan siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir AS. Di saat mereka berjalan, maka Allah SWT memberi wahyu kepada Nabi Khidir AS, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian. Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang. Maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir AS turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat, sumber air kehidupan tersebut, dan beliau terus mandi dan minum sumber air kehidupan tersebut, maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu terus menemui Raja Iskandar Zulkarnain, sedangkan Raja tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Khidir AS, tentang melihat Ainul Hayat dan mandi. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabah, dia berkata, bahwa Nabi Khidir AS adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain. Dan Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari, tiba-tiba tampak oleh Raja sinar seperti kilat, maka terlihat oleh Raja, bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh Raja suara gemercik di bawah kaki kuda. Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafael, gemercik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya. Niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya namun sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Demikianlah pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan lebih menyesal. Diriwayatkan oleh Salabi dari Iman Ali radhiyallahu anhu. 1. Cerita ini dikutip dari kitab Baidaiz karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas halaman 166-168. Penerbit, Usaha Keluarga S. Semarang. 2. Cerita dari kitab Nuzhatul Majalis karangan Syekh Abdul Rahman As-Safuri. Penerbit Darul Fikri Beirut halaman 257-258. Salafi Tobat. 3. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Lalu keduanya meneruskan perjalanan sampai 4 hari lamanya dan selama itu pula Nabi Idris AS menemukan keanehan yang ada pada malaikat itu dan Nabi Idris AS bertanya, "Hai Tuan, kamu ini sebenarnya siapa?" Malaikat itu menjawab, "Saya adalah malaikat pencabut nyawa." Nabi Idris AS bertanya, "Apakah kamu akan mencabut nyawa manusia?" Malaikat menjawab, "Ya." Nabi Idris AS bertanya, "Apakah kamu juga mencabut nyawa selama dalam perjalanan bersama saya?" Malaikat menjawab, "Ya."
saya telah mencabut beberapa nyawa manusia dan sesungguhnya nyawa manusia itu adalah bagaikan hidangan makanan. Sebagaimana kamu menghadapi sesuap makanan saja. Nabi Idris AS berkata, dan apakah kamu datang ini untuk mencabut nyawa saya atau sekedar berkunjung? Malaikat menjawab, saya datang hanya untuk berkunjung. Nabi Idris AS berkata, kalau begitu saya punya hajat kepadamu. Malaikat menjawab, hajat apa? Hei Nabi Idris AS berkata, saya ingin agar kamu mencabut nyawa saya. Lalu memohonlah kepada Allah untuk menghidupkan saya sehingga saya bisa beribadah kepada Allah sesudah merasakan sakitnya mati. Malaikat menjawab, sungguh saya tidak bisa mencabut nyawa seseorang tanpa seizin Allah. Lalu Allah SWT berfirman kepada malaikat, cabutlah nyawa Idris. Kemudian malaikat itu mencabut nyawa Nabi Idris AS dan matilah Nabi Idris AS. Lalu malaikat menangis sambil merendahkan diri untuk memohon kepada Allah SWT agar menghidupkan Nabi Idris AS kembali. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Idris AS. Lalu malaikat bertanya, hei Nabi Idris, bagaimana rasanya mati itu? Nabi Idris AS berkata, sungguh rasanya mati itu bagaikan binatang yang dikuliti dalam keadaan masih hidup. Sedang rasa mati itu melebihi 100x lipat rasa sakit binatang yang dikuliti dalam keadaan masih hidup. Malaikat menjawab, hei Nabi Idris, padahal saya mencabut nyawamu itu dengan cara hati-hati dan sangat halus dan ini belum pernah saya lakukan kepada siapapun. Nabi Idris AS berkata, saya mempunyai hajat yang lain kepadamu, yaitu ingin melihat neraka jahanam. Agar saat melihat itu saya lebih banyak beribadah kepada Allah. Malaikat menjawab, sungguh saya tidak bisa masuk neraka jahanam tanpa ada izin dari Allah. Lalu Allah SWT berfirman kepada malaikat, pergilah kamu bersama Nabi Idris ke neraka jahanam. Kemudian malaikat bersama Nabi Idris AS pergi ke neraka jahanam, maka Nabi Idris AS dapat melihat segala yang dipersiapkan untuk menyiksa di neraka jahanam. Lalu keduanya kembali dari neraka jahanam. Nabi Idris AS berkata, saya punya hajat lagi kepada kamu, agar kamu mengajakku pergi ke syurga, dan setelah itu saya akan menjadi hamba yang lebih taat dalam beragama. Malaikat berkata, saya tidak bisa masuk ke syurga tanpa ada izin dari Allah. Lalu Allah AS berfirman, hai malaikat, pergilah kamu bersama Idris ke syurga. Nabawi Raudah JPG dan keduanya pergi ke syurga dan berhenti di depan pintu syurga, maka Nabi Idris AS dapat melihat segala kenikmatan yang ada dalam syurga, melihat kerajaan yang banyak, melihat anugerah yang banyak dan melihat pepohonan dan buah-buahan yang beraneka macam ragamnya. Nabi Idris berkata, wahai malaikat, saya telah merasakan mati, telah melihat segala macam siksaan dalam neraka, lalu mohonlah kepada Allah agar ia memberi izin saya masuk ke syurga, sehingga saya dapat minum air syurga dan sakit saya menjadi hilang serta terhindar dari neraka jahanam. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, masuklah kamu ke syurga bersama Idris. Kemudian keduanya masuk ke syurga dan Nabi Idris AS meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon di syurga, dan setelah keluar dari syurga Nabi Idris berkata kepada malaikat, sungguh sandal saya tertinggal di syurga, maka kembalikan saya ke syurga. Dan setelah Nabi Idris AS tiba di syurga, Nabi Idris AS tidak mau diajak keluar, ia ingin tetap tinggal dalam syurga, hingga malaikat berteriak, hei Nabi Idris, keluarlah, dan Nabi Idris AS tetap tidak mau keluar, dan berkata, karena Allah telah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ki Surat Ali Imran ayat 185, sedang saya telah merasakan mati. Dan Allah berfirman, dan tidak seorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka itu. Ki Surat Maryam ayat 71. Dan sungguh saya telah memasuki neraka jahanam, dan Allah juga berfirman, dan sekali-kali mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya, syurga. Ki Surat Al-Hijr ayat 48. Malaikat berkata, lantas siapa yang akan mengeluarkanmu? Lalu Allah berfirman kepada malaikat, tinggalkanlah Nabi Idris di syurga, sungguh aku telah menetapkannya, bahwa ia termasuk ahli syurga.
Kemudian malaikat itu meninggalkan Nabi Idris AS di syurga dan tetaplah Nabi Idris AS berada dalam syurga untuk selama-lamanya. Blog Anak Indonesia Timur, 4. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Ketika sedang beristirahat datanglah malaikat kepada Nabi Ilyas AS. Malaikat itu datang untuk menjemput ruhnya. Mendengar berita itu, Nabi Ilyas AS menjadi sedih dan menangis. "Mengapa engkau bersedih?" tanya malaikat maut. "Tidak tahulah," jawab Nabi Ilyas AS. "Apakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut?" tanya malaikat. "Tidak. Tiada sesuatu yang aku sesali kecuali karena aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah, sementara yang masih hidup boleh terus berzikir memuji Allah," jawab Nabi Ilyas AS. Saat itu Allah SWT lantas menurunkan wahyu kepada malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas AS berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas AS ingin terus hidup semata-mata karena ingin berzikir kepada Allah SWT. Maka berzikirlah Nabi Ilyas AS sepanjang hidupnya.